kembali lagi di channel Evi Creative Film. Di video kali ini, aku akan membahas rangkuman alur cerita film Godzilla vs Kong yang baru aja dirilis di akhir Maret 2021 yang disutradarai oleh Adam Wingard. Film ini menceritakan pertarungan epik dalam cinematic monster versus antara dua titan, yaitu Godzilla dan Kong. Film ini lanjutan dari film Godzilla 2014, Kong Skull Island 2017, dan Godzilla King of the Monster 2018. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian menerima setiap video-video terbaru dari channel ini. So, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan suatu tempat di Skull Island, sebuah pulau tersembunyi tempat tinggal salah satu titan, yaitu Kong. Dan nampaknya, Kong baru saja bangun dari tidurnya. Dan ternyata kelakuan Kong tidak jauh berbeda dengan manusia ketika baru bangun tidur. Dan kita diperlihatkan dengan seorang gadis kecil yang bernama Jia. Gadis kecil ini penduduk asli suku Iwi yang lagi asik membuat boneka untuk Kong. Sikap Kong terhadap Jia nampaknya mereka sudah berteman akrab. Dari heningnya suasana saat menyoroti bagian telinga Jia bahwa gadis kecil ini tunarungu, hanya bisa bicara dengan bahasa isyarat. Dan terlihat pula sebuah kamera yang sengaja dipasang untuk mengawasi aktivitas Kong. Kita kembali pada Kong. Pada saat Kong melemparkan sebatang pohon arah ke langit, bahwa ternyata langit yang dilihat Kong bukanlah langit yang sebenarnya, melainkan kubah penangkaran. Ya, ini adalah kubah raksasa yang dimana di dalamnya para ilmuwan sedang mengawasi monster tersebut. Kubah ini milik peneliti Monarch yang ada di Skull Island. Peneliti dari Monarch yang bernama Dr. Elaine Andrews, Elaine menjelaskan menurut kisah dari suku Iwi yang menceritakan bagaimana tentang persaingan para Titan, bahwa nggak akan mungkin dua Alpha Titan berkuasa satu dengan yang lainnya. Jia tiba-tiba datang memberitahukan bahwa Kong sedang marah karena dikurung di tempat tersebut. Lalu kita diperlihatkan dengan gambar-gambar kuno dan potongan clipping koran yang berusia 4000 tahun sebelum Masehi yang memperlihatkan wujud dari para Titan, yaitu Godzilla dan Kong, yang saling bertempur satu dengan yang lainnya. Para ilmuwan juga selama ini mengeksplorasi jalan menuju Hollow Earth untuk menemukan asal-usul para Titan itu, dan juga sumber tenaga dan sumber kehidupan pun belum diketahui. Peneliti dari Monarch juga sudah menemukan jalan lain menuju Hollow Earth, yaitu melalui lubang di Antartika. Para peneliti sudah pernah dikirim ke tempat tersebut, tetapi tidak ada yang selamat. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang yang bernama Bernie yang sedang melakukan siaran podcast yang membahas tentang Titan. Ia menceritakan di mana selama 5 tahun ini ia menyamar bekerja di penelitian Apex Cybernetic. Perusahaan ini berbidang pada robotika, pikiran manusia dan kecerdasan buatan yang dipimpin oleh Walter Simon. Bernie merasakan ada konspirasi besar di perusahaan tersebut. Bernie merencanakan akan membongkar kebohongan Apex Cybernetic itu, dan dia pun menyelidikinya. Dalam penelitiannya, Bernie menemukan file surat pengiriman suatu objek dari tempat sublevel 33 yang akan dikirim ke Hong Kong. Dan Bernie juga melihat ada rancangan robot raksasa yang dia pun tidak tahu itu apa. Lalu, tiba-tiba alarm evakuasi berbunyi. Dan ternyata itu Godzilla yang sedang menuju ke penelitian Apex tempat Bernie bekerja. Dan para pekerja pun dievakuasi termasuk pimpinan Apex dan kepala peneliti Ren Serizawa. Pada saat dievakuasi, Bernie tidak sengaja mengikuti karyawan Apex level 2 dan ternyata Bernie ketahuan mengikuti mereka. Pesawat tempur mulai menembaki Godzilla dan Godzilla pun balik menyerang dan menggunakan nafas atomnya. Dan tiba-tiba terjadi ledakan tepat di mana mereka berdiri. Bernie yang untungnya selamat melihat bola mata robot raksasa yang sedang menyala. Esokan harinya diberitakan tentang serangan Godzilla semalam. Godzilla yang dianggap sebagai pahlawan bagi manusia entah mengapa melakukan penyerangan.
Dan kita diperlihatkan dengan Madison Russell yang baru saja pulang sekolah sambil mendengarkan podcast Bernie yang menceritakan penyerangan Godzilla semalam. Lalu ia menemui ayahnya, Mark Russell, yang merupakan pimpinan peneliti Monarch. Madison menjelaskan ada sesuatu yang tidak beres di Apex yang membuat Godzilla diprovokasi dan diintimidasi. Tetapi Mark tidak mendengarkan perkataan anaknya itu, dan Madison pun berencana akan menyelidikinya. Di malam harinya, tepatnya di Universitas Denham, tempat Dr. Nathan Lin bekerja, Dr. Nathan kedatangan tamu besar yaitu Walter dan Ren, yang dimana mereka meminta bantuan Dr. Nathan untuk memimpin sebuah misi, yaitu untuk mengambil sumber energi besar dalam Hollow Earth yang digunakan untuk melawan Godzilla yang sudah mulai melawan manusia. Sebenarnya sih ya, penyerangan Godzilla adalah pancingan dari Apex sendiri. Dr. Nathan memang sedang meneliti Hollow Earth, akan tetapi berhenti karena kematian kakaknya saat melakukan penelitian. Kematian kakaknya disebabkan karena gravitasi Hollow Earth, sehingga pesawat yang dinaiki kakaknya terhempas dan hancur. Walter menunjukkan rancangan pesawat HIV-01 yang bisa menahan tekanan gravitasi, dan Dr. Nathan pun setuju. Dr. Nathan mempunyai ide sebelum masuk dalam Hollow Earth. Dr. Nathan ingin bertemu dengan ahli Kong, yaitu Dr. Eileen Andrews, yang nantinya ia akan meminta Kong untuk memandu menuju Hollow Earth, rumah para Titan. Sampailah Dr. Nathan di Skull Island dan bertemu dengan Eileen. Dr. Nathan meminta kepada Eileen untuk membawa Kong ke Antartika menuju Hollow Earth. Dr. Nathan menjelaskan kalau di Hollow Earth ada sumber energi yang besar yang bisa mengalahkan Godzilla. Dan Dr. Nathan pun menjelaskan bahwa Hollow Earth adalah rumah para Titan. Dan Eileen pun setuju karena ia memikirkan tempat tinggal untuk Kong. Kong lalu dibawa ke Antartika dengan kapal Tong dengan beberapa pengawalan. Kong juga dirantai untuk pengamanan. Di kapal itu ada putri Walter yaitu Maya Simon sebagai petugas lapangan dari Apex Cybernetic. Malam harinya, Dr. Nathan mengadakan meeting untuk menjelaskan tentang rencananya masuk dalam Hollow Earth. Dari info kapten kapal, rute perjalanan mereka menghindari teritorial Godzilla, seperti arahan Eileen, walaupun dia tahu Godzilla bisa menemukan Kong memang musuh bebuyutan sejak pertempuran besar di masa lalu dari nenek moyang mereka. Di kamar kapal, Jia terbangun dari tidurnya karena merasa kegelisahan Kong. Jia pun menemui Kong dan berkomunikasi dengan Kong. Eileen yang melihat Jia yang sedang bersama Kong langsung mendatangi Jia. Jia berbicara dengan bahasa isyarat bahwa Kong sedih dan marah karena Kong dirantai dan ingin balik ke rumahnya. Eileen mengatakan bahwa ia dan lainnya membantu Kong untuk menemukan rumahnya yang baru. Eileen dikagetkan dengan Kong yang bisa berbicara dengan bahasa isyarat ke manusia. Di pagi harinya, Madison melanjutkan penelitiannya sambil mendengarkan podcast Bernie. Ia meminta bantuan kepada temannya Josh untuk mencari Bernie dengan petunjuk kesukaan Bernie yaitu belanja pemutih. Setelah ditelusuri beberapa toko, akhirnya mereka menemukan tempat tinggal Bernie. Dan mereka pun berbincang-bincang di sebuah kafe. Bernie menjelaskan penemuannya tentang pengiriman Apex menuju Hong Kong. Dan mereka pun berencana untuk masuk dalam gedung Apex untuk menyelidikinya. Perjalanan Kong sudah sampai di Laut Tasman. Situasi perjalanan nampak baik-baik saja, tapi tiba-tiba armada kapal mendeteksi dengan kedatangan Godzilla. Godzilla sebagai King of Monster mengetahui bahwa ada Titan yang lain yaitu Kong. Kapal pengawalan Kong diserang oleh Godzilla dan juga kapal yang ditumpangi Kong. Dengan penyerangan Godzilla kepada Kong, membuat kapal yang ditumpangi Kong terbalik, sementara Kong dihajar habis-habisan oleh Godzilla. Dr. Nathan yang tidak ingin pemandunya mati, langsung melepaskan rantai tangan Kong. Dan akhirnya Kong dan Godzilla bertarung. Godzilla yang merasa sudah menang, lalu pergi meninggalkan mereka. Dan setelah itu, Dr. Nathan mengatakan Kong tidak bisa lagi dibawa dengan kapal, karena nantinya Godzilla akan kembali menyerang Kong.
Dr. Nathan berencana membawa Kong dengan menggunakan helikopter. Kembali lagi kepada Madison, Bernie, dan Josh yang sudah masuk dalam gedung Epix. Akan tetapi, bola mata raksasa yang dilihat oleh Bernie sudah tidak ada di tempatnya. Lalu mereka mencoba menuju sub-level 33, seperti yang tertulis pada surat pengiriman yang diselidiki oleh Bernie. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara petugas yang datang. Ketiganya langsung sembunyi dengan masuk dalam kapsul. Dan mereka terkejut saat melihat isi kapsul. Ternyata ada telur-telur Skullcrawler, monster terganas di Skull Island. Kapsul ini ternyata kendaraan pengiriman yang ditujukan ke Hong Kong melalui terowongan bawah tanah. Kita lanjut ke Kong. Kong yang sudah diangkut dengan beberapa helikopter sudah sampai di pos peluncuran bumi berongga atau Hollow Earth di Antartika. Kong dilepaskan tepat di pintu masuk Hollow Earth. Jia meyakinkan Kong untuk masuk ke dalam, tetapi Kong menolak. Namun setelah Jia menjelaskan bahwa keluarga Kong mungkin di dalam Hollow Earth, akhirnya Kong masuk ke dalam Hollow Earth. Dr. Nathan, Aileen, dan tim langsung menaiki pesawat Hive dan mengikuti Kong dari belakang. Mereka memasuki portal energi yang membuat mereka melaju dengan cepat. Dan sampailah mereka di Hollow Earth. Tiba-tiba salah satu pesawat Hive diserang oleh Titan bersayap, yaitu Warbird. Pertarungan antara Warbird dan Kong terjadi dan dibantu oleh tembakan dari pesawat Hive, dan Kong berhasil mengalahkannya. Lalu Kong langsung pergi ke suatu pegunungan. Di sana terlihat bebatuan berwarna biru mengambang di area dua pertemuan gravitasi antara permukaan atas dan permukaan bawah. Kita lanjut kepada Madison, Bernie, dan Josh yang sudah sampai di Hong Kong. Mereka menemukan ruangan yang dimana ruangan tersebut tempat tes senjata untuk membunuh para Titan yang diciptakan oleh Walter Simon, yaitu robot Mecha Godzilla. Mecha Godzilla dikendalikan oleh Ren Serizawa dari jaringan saraf dari kepala Ghidorah. Mereka pun mulai uji coba. Skullcrawler pun dikeluarkan dengan teknologi yang canggih. Skullcrawler pun dikalahkan oleh Mecha Godzilla. Namun kekuatan Mecha Godzilla baru 40% dan harus ditambahkan energi dari Hollow Earth agar kekuatannya menjadi 100%. Madison menjelaskan kepada Bernie dan Josh alasan Godzilla menyerang fasilitas Epix, yaitu karena bola mata raksasa yang dilihat Bernie sebelumnya ternyata adalah mata dari Mecha Godzilla. Godzilla yang mengetahui keberadaan Mecha Godzilla sekarang mengarah ke Hong Kong. Kita lanjut pada Kong yang sekarang sudah sampai di Gunung Batu, di mana di depannya terdapat pintu masuk yang bergambar jejak tangan seperti tangan Kong. Dan terlihat ruangan seperti istana. Kong melihat sebuah kapak yang tertancap di tengkorak salah satu Titan. Kapak tersebut terbuat dari duri punggung Godzilla. Dan ternyata tempat ini adalah tempat tinggal Kong. Terlihat singgasana batu dan Kong pun duduk di sana. Kembali pada Epix di Hong Kong. Madison, Bernie, dan Josh menemukan ruang kendali Mecha Godzilla yang dimana Ren Serizawa sedang di dalamnya. Di kepala Mecha Godzilla terdapat kepala dan DNA Ghidorah. Godzilla sudah sampai di Hong Kong dan menyerang kota Hong Kong. Sedangkan di Hollow Earth, Kong melihat kapak mengeluarkan cahaya warna biru yang menandakan Godzilla sudah datang. Kong meletakkan kapaknya di tanah dan kapak tersebut semakin bercahaya dan mengelilingi tahta Kong. Hal ini bisa dikatakan dengan mengisi daya. Godzilla merasakan kekuatan kapak itu, ia langsung mengeluarkan gas atomnya ke inti bumi. Maya menyuruh timnya untuk mengambil sampel energi dari kapak tersebut. Setelah sampel energi itu didapat, ia langsung dikirim ke Walter untuk menghubungkan ke dalam sistem Mecha Godzilla. Aileen marah kepada Maya dan terjadilah keributan. Akan tetapi, gas atom Godzilla membuat seisi ruangan bergetar. Monster bersayap yang menggantung di langit-langit mulai menyerang Kong dan semua orang. Monster ini bernama Kemazot. Maya dan tim langsung pergi menaiki Hive. Sementara Dr. Nathan dan Aileen dan Jia masih tertinggal berhadapan dengan Kemazot. Tiba-tiba laser atom Godzilla mengenai tata leluhur Kong yang membuat lubang ke arah permukaan bumi, tepatnya di Hong Kong. Maya dan timnya segera masuk dalam lubang. Akan tetapi, Kong langsung menahannya dan menghancurkan pesawat Hive-nya.
Setelah itu, Kong, Dr. Nathan, Aileen, dan Jia langsung masuk dalam lubang dengan membawa kapaknya. Sedangkan Madison, Bernie, dan Josh, mereka ketahuan oleh petugas Apex. Kong sekarang sudah sampai di Hong Kong. Kong dan Godzilla mulai pertarungan mereka dengan menggunakan kapaknya. Kong berhasil menguasai pertarungan. Akan tetapi, pada akhirnya Godzilla berhasil mengalahkan Kong dan membuat kesakitan. Sampai akhirnya Kong pingsan. Melihat Godzilla mengalahkan Kong, Walter memerintahkan Ren untuk mengaktifkan Mecha Godzilla. Tapi saat proses penghubungan, Ren kehilangan kendali, yang membuatnya kesetrum dan mati. Dan akhirnya Mecha Godzilla dikendalikan dengan pikiran Ghidorah sendiri. Mecha Godzilla menyerang Walter dan membunuhnya. Setelah itu, Mecha Godzilla keluar dari Apex dan menyerang kota Hong Kong. Godzilla yang melihat Mecha Godzilla adalah Ghidorah langsung menyampari Mecha dan terjadilah pertarungan. Mecha Godzilla yang dirancang untuk mengalahkan Godzilla berhasil membuat Godzilla kalah. Jia yang tahu jantung Kong melemah berkata pada Dr. Nathan bahwa Kong sekarat. Dr. Nathan pun berencana membangunkan Kong dengan menghancurkan hiv tepat di dada Kong. Dan itu berhasil, Kong pun sadar. Jia berbicara pada Kong bahwa Godzilla bukanlah musuhnya. Musuh yang sebenarnya adalah Mecha Godzilla. Kong pun langsung membantu Godzilla melawan Mecha Godzilla. Pertarungan itu dimenangkan oleh Mecha Godzilla. Mecha berusaha membunuh Kong dengan ekornya. Bernie, Josh, dan Madison mereka mematikan sistem di ekor Mecha Godzilla dengan menyirami sistem komputer dengan ciu. Setelah ekor Mecha Godzilla konslet, Godzilla menyembur gas atomnya ke kapak Kong untuk mengisi dayanya. Kong mulai menyerang Mecha kembali sampai akhirnya Mecha Godzilla berhasil dihancurkan. Dan sekarang tinggal Kong dan Godzilla yang mungkin mereka akan bertarung kembali. Ternyata Kong membuang kapaknya dan Godzilla pergi meninggalkannya. Di akhir cerita, Monarch mendirikan rumah untuk Kong di Hollow Earth yang merupakan habitat asli Kong. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari Godzilla vs Kong versi Eevee Creative Film. Film ini cukup banyak adegan pertarungan epik antara kedua Titan ini dan juga kehadiran Mecha Godzilla yang membuat film ini jadi menarik dan cukup menegangkan. So, kalau kalian suka dengan alur cerita versi aku, jangan lupa kalian like dan komen sebanyak-banyaknya film apa lagi yang bakal aku bikin alur ceritanya. So, terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. And see you!